1931-14-011 kelas manajemen 2A Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, manfaatnya, cara mengisi laporannya, dan hubungannya beserta menjelaskan akun-akun yang ada di laporan keuangan tersebut. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya menjual suatu produk dari supplier kepada konsumen dengan atau tanpa merubah baik bentuk, rasa atau kualitas, dan memperoleh keuntungan dari hasil selisih penjualan. Bagi perusahaan maupun perusahaan dagang maupun jasa, menyusun laporan keuangan adalah salah satu rutinitas yang harus dilakukan untuk memperoleh gambaran informasi secara jelas yang terjadi di perusahaan. Laporan keuangan yaitu hasil dari siklus akuntansi suatu perusahaan sesuai manfaat akuntansi dan fungsi akuntansi. Perusahaan dagang menjual barang yang bentuknya nyata. Laporan keuangan perusahaan dagang umumnya disusun pada akhir tahun periode akuntansi. Laporan perusahaan dagang akan memberikan informasi yang lengkap mengenai posisi keuangan perusahaan. Manfaat laporan keuangan pada perusahaan dagang yaitu: pertama, sebagai bahan introspeksi penyelenggaraan kegiatan. Kedua, sebagai terobosan atau pembaharuan. Yang ketiga, sebagai bukti pertanggungjawaban. Yang keempat, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, evaluasi bisnis. Keenam, memperoleh pinjaman modal. Ketujuh, mudah untuk perhitungan pajak. Nah, laporan keuangan bisa juga diartikan pencatatan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Ketika perusahaan rajin dalam membuat laporan keuangan, maka perusahaan dapat melihat apakah keuangannya berjalan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami isi laporan keuangannya dalam setiap periode. Namun, saat perusahaan gagal dalam memahami isi laporan keuangan tersebut, maka perusahaan juga telah gagal dalam melihat isi akuntansi dan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan secara lengkap meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan neraca. Laporan laba rugi, seperti namanya, menyajikan hasil laba atau rugi berdasarkan pendapatan dan pengeluaran atau beban yang dialami perusahaan untuk suatu periode tertentu. Secara umum, ada dua bentuk laporan laba rugi dalam laporan keuangan, yaitu single step dan multiple step. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi perubahan nominal modal perusahaan yang diakibatkan segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada laporan ini terdapat beberapa elemen yang menjadi unsur pembentuknya, yaitu modal awal, tambahan investasi, laba bersih, rugi, dan data brief atau pengambilan pribadi, dan dari sanalah akan didapatkan modal akhir yang dimiliki perusahaan. Nah, berikutnya laporan arus kas, yaitu menyajikan informasi tentang penerimaan serta pembayaran dalam bentuk kas selama periode tertentu, sama dengan konsep waktunya dengan laporan laba rugi. Laporan neraca dalam akuntansi keuangan. Neraca bisa juga disebut sebagai laporan posisi keuangan. Neraca menjadi bagian laporan keuangan perusahaan yang menampilkan informasi posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tertentu. Laporan ini sendiri terdiri dari 3 elemen utama, yaitu aset atau aktiva,
kewajiban atau utang, liabilitas, dan modal atau ekuitas. Ketiga unsur ini dihubungkan dengan prinsip persamaan dasar akuntansi, yaitu utang ditambah modal menghasilkan aktiva. Nah, kesimpulannya, itulah hal-hal tentang laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan neraca. Berdasarkan penjabaran sudah sangat jelas bahwa keempat jenis laporan tersebut memiliki hubungan satu dan lainnya. Keempat berkaitan atau berhubungan langsung dalam perhitungan masing-masing laporan, sehingga perlu ketelitian bagi yang melakukan perhitungan di setiap bagiannya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.